Selamat datang di pembelajaran biologi. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh apa itu keanekaragaman hayati, coba kalian perhatikan gambar di sini. Jadi ini gambar berbagai macam organisme baik hewan maupun tumbuhan. Jadi ini banyak ditemukan di wilayah kita sendiri. Nah, dari sini bisa kita simpulkan betapa beragamnya organisme yang ada di wilayah kita. Inilah yang dikatakan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk kelestarian hidup suatu organisme. Bisa juga diperlukan untuk berlangsungnya daur materi atau yang biasa kita sebut aliran energi. Nah, kualitas dan kuantitas dari keanekaragaman hayati ini bisa saja menurun atau bahkan bisa menghilang. Tapi tidak perlu khawatir karena hal ini bisa dipulihkan kembali, yaitu dengan cara melestarikan keanekaragaman tersebut. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi keanekaragaman hayati, yang kedua mengidentifikasi keanekaragaman baik tingkat gen, jenis, maupun ekosistem. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan tipe ekosistem. Langsung saja pada konsep dari keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi baik bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri yang lainnya. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, kita bahas satu persatu. Ya, dari yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Bisa kalian perhatikan gambar di sini, ini merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi diambil dari berbagai warna pada bunga mawar. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa keanekaragaman tingkat gen ini merupakan variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme itu dikendalikan oleh gen yang terdapat di dalam kromosom. Nah, kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya itu melalui pewarisan sifat. Ini nanti akan dipelajari di kelas 12 untuk lebih detailnya lagi. Kemudian ekspresi gen suatu organisme ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi di samping kromosom yang tadi yang memang sudah kita miliki, ini juga bisa dipengaruhi lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Nah, pada gambar di sini diambil dari organisme, tepatnya hewan. Jadi di sini ada harimau, ada singa, ada burung, ada citah. Ini dikatakan keanekaragaman jenis. Dari sini bisa kita simpulkan keanekaragaman jenis ini merupakan perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, kenapa pada gambar ini dikatakan keanekaragaman jenis? Karena merupakan kelompok genus yang sama namun spesiesnya berbeda. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman yang terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kita tahu ekosistem itu terjadi karena hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotiknya. Jadi ini merupakan contoh dari
keanekaragaman ekosistem. Begitulah penjelasan mengenai keanekaragaman hayati. Jadi ini sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tipe ekosistem.